Tetapi sobat, usaha laundry itu bisa maju, berjalan dengan lancar, dan peminatnya banyak. Usaha laundry itu lancar berjalan dan bisa berkembang bukan karena kita harus menggunakan bahan baku yang mahal, dan bukan juga kita harus menggunakan mesin yang bermerek atau yang berkualitas. Tetapi sobat, usaha laundry itu bisa maju, berjalan dengan lancar, dan peminatnya banyak. Itu tergantung kerapian dan kebersihan kerja kita. Nah, itu yang paling utama. Hasilnya kerja kita yang paling utama. Kemarin sobat ada yang bertanya, saya sudah seperti ini. Saya sudah menggunakan mesin merek ini dan deterjen yang berkualitas dengan harga sekian, tapi peminatnya masih berkurang. Bahkan dia katanya tidak sesuai pengeluaran dia sama pemasukan dari laundry yang dikerjakan. Nah, jadi begini sobat, usaha laundry ini bukan karena harus mempunyai mesin yang berkualitas atau mesin cuci yang udah bermerek terkenal, bukan. Dan bukan juga harus menggunakan bahan baku yang paling bagus, salah satunya seperti deterjen dan pewangi. Bukan karena itu. Tapi yang dilihat para pelanggan laundry ini sebenarnya hasil kerja kita bersih, wangi, dan rapi. Itu yang paling utama sebenarnya. Nah, jadi tidak ada gunanya itu kita menggunakan peralatan laundry atau bahan baku laundry yang mahal-mahal. Nah, mungkin di video saya sebelumnya udah pernah sabun colek juga saya pernah gunakan. Nah, tapi tergantung cara pengerjaan kita. Bahkan ada juga kan yang banyak juga menggunakan sunlight lah, bermacam-macam lah. Nah, itu dilakukan makanya sampai menggunakan soda api lah, ini segala macam. Itu cuma agar memaksimalkan hasil kerjanya biar lebih rapi dan bersih. Nah, makanya saya katakan tadi tidak harus menggunakan yang mesin yang berkualitas, dan tidak juga harus menggunakan bahan baku yang mahal-mahal. Nah, jadi ya walaupun memang banyak sih yang bilang mesin ini sering rusak, tapi kurasa kalau dalam arti menurut saya sih, kerusakan dalam mesin ini kan nggak pernah sering. Paling juga dia hanya rusak-rusak ringan. Itu pun beberapa tahun kemudian setelah kita menggunakan. Nah, jadi kalau ada yang bilang usaha laundry itu akan ramai jika kita menggunakan bahan baku seperti ini dan kita menggunakan mesin cuci yang bermerek ini, tidak. Yang utama sobat, hasil kerja kita. Nah, karena sobat banyak banget komplainan dari, coba kita ya kita ingat-ingat lah sama sesama pengusaha laundry. Karena komplainan dari pelanggan itu bukan karena kamu menggunakan mesin ini, saya tidak mau mencuci. Kamu menggunakan deterjen ini nih kurang bagus. Nggak ada kayak gitu. Cuman yang banyak kan komplain dari pelanggan paling yang kena luntur, ya kan? Kalau tidak setrikannya kurang rapi atau nodanya membandel, tidak bisa kita bersihkan dengan benar noda yang membandel ini. Itu yang sering dikomplain, bukan karena merek apa yang kita gunakan.
bahan bakunya atau bukan merek mesin yang kita gunakan, tetapi hasil kerja kita. Nah, jadi saran saya sobat, cobalah para sobat, apalagi pengusaha laundry pemula, belajar untuk cara kerja di usaha laundry yang benar. Nah, takutnya seperti ini sobat, dia udah buka usaha laundry, bahkan dia udah pakai istilahnya yang mesin cuci yang berkualitas dan sudah menggunakan bahan bakunya yang begitu mahal. Nah, tapi hasilnya jong, apalagi kan nggak sesuai juga harganya, sementara kita udah menggunakan yang mahal-mahal, ya kan, nggak sesuai harganya. Kalau seandainya istilahnya kita menggunakan yang bermerek mahal, harganya 5.000, ya nggak dapat apa-apa kita. Contoh ini ya, jadi saya sarankan sobat, usahakanlah di usaha laundry itu untuk memaksimalkan hasil kerjanya paling utama. Nah, walaupun memang kita menggunakan bahan baku yang murah-murah atau pakai mesin cuci yang seadanya aja, nah yang penting hasilnya oke. Nah, jadi kira-kira seperti itulah sobat. Jadi usaha laundry ini kita tidak bisa bergantung merek bahan baku dan merek mesin cuci yang kita gunakan. Yang paling utama kualitas dan hasil kerja kita, itu yang dilihat pelanggan. Nah, jadi saran saya sobat, gunakanlah yang murah juga nggak masalah. Nah, yang penting bisa hasilnya bagus. Nah, dulu pernah saya bahas ini sobat, tidak apa-apa sekali-sekali kita menyikat baju pelanggan itu, walaupun memang istilahnya yang mana paling kotornya aja ya kita sikat, karena kita seperti yang saya katakan tadi, kita menggunakan bahan baku yang murah. Nah, tapi walaupun istilahnya kita bahan bakunya yang murah ya, kayak seperti yang saya katakan barusan, ada baiknya kita sikat sesekali. Nah, tapi bukan harus semua baju pelanggan harus kita sikat, tidak. Yang mana lebih kotornya, supaya hasil laundry kita lebih maksimal. Saya anjurkan untuk cara seperti itu, untuk menyikat sekali-sekali baju pelanggan, karena kita menggunakan deterjen, balik juga ke deterjen yang tadi itu, karena kita menggunakan deterjen yang murah. Nah, itulah sobat, makanya saya katakan seperti tadi, bukan harus yang mahal-mahal, yang murah juga, yang penting kita cara kerjanya yang benar, sikat berlahan-lahan. Bahkan ada juga kan sabun direndam pakai air panas, bisa juga menghilangkan noda. Nah, jadi banyak cara sobat, bukan harus karena bahan bakunya yang mahal itu sekali cuci dia langsung hilang, tidak. Nah, walaupun deterjen semahal apapun itu, tidak, pasti ada lagi campurannya. Paling tidaknya istilahnya contoh pemutih lah, ya kan. Nah, apalagi pemutih ini kan bermacam-macam, ada yang merek Baiklin, Kaporit, Panis. Nah, jadi makanya saya bilang sobat, itu semua bukan karena istilahnya harus kita menggunakan itu semua merek-merek yang tadi, tidak. Kita coba dulu dengan secara sederhana cara mengerjakannya, seperti yang saya katakan tadi. Deterjen dimasak sama air panas, kita rendam bajunya, kita lihat hasilnya seperti apa, ya kan. Kurang bersih, kita bikin dikit pemutih. Nah, jadi secara sederhana juga bisa kita mengerjakan, tapi hasilnya bagus. Nah, bukan harus banyak beli bahan baku yang merek ini, merek itu, merek, tapi hasilnya tetap seperti itu, ya sama aja kita membuang-buang duit. Nah, itulah kira-kira seperti itulah sobat penjelasan saya kali ini, yaitu tentang kualitas hasil baju laundry. Oke sobat, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih.